nggak pakai sendal nggak apa-apa, Gus? Nggak apa-apa. Beneran, Gus? Iya. Cari sendal, sepatu, kasih. Ya udah, ayo kita nyeker, ayo. Nggak enak ah. Gus nggak pakai sendal. Gue juga jadi nggak enak nih, Gus ah. Udah pakai aja nggak apa-apa udah. Enggak. Untuk kaos kaki gue masih warna loh. Jadi sama Gus kita, Gus. Silakan duduk, Gus. Ya kita jadi nggak pakai sendal nih. Nggak pakai sepatu nih. Iya. Oke, baik, dan langsung aja duduk, Jess. Kok aku tadi nggak dipersilahkan? Duduk, silakan duduk, Jess. Kita akan panggilkan. Ini dia, Akang Abang. Turun naik, kok tinggal turun naik terus. Kok tinggal turun naik, kok tinggal turun naik, kok tinggal turun naik terus. Kok tinggal naik terus. Dia kan lagi joget, coba lu ulang joget. Gue cuma ngomong begini, gue cuma ngomong gini pas lu joget gini, ini mas-mas yang terjadi juri ntar malam ya. Ini jadi jurinya jadi hostnya ya? Ya biasa lah. Yuk silakan Akang Abang. Iya, halo apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi dengan aku Umi dan ini Rita. Dulu itu Akang Abang, ingat kaki. Ya kan orang juga tahu kita akan sama abang. Kalau ada kita berdua sudah pasti ngomongin orang, nyinyirin orang. Iya, yang Bukan begitu, pastinya. rekan saya Anwar? Betul. Kita akan menampung semua hujatan dan juga pendapat dari para netizen. Berita yang pertama dari Gus Samsudin. Betul. Berita ini sedang viral-viralnya ya. Yang ada. Gus Samsudin, Langsung saja kita lihat. Ini dia cuplikannya. silakan. Bahaya, bahaya, bahaya. Heboh video viral di media sosial. Pesulap merah yang membongkar trik pengobatan yang dilakukan Gus Samsudin. Dikabarkan hanya trik tipuan loh. Coba taruh sini nih. Sih? Kelihatan? Oke. Nah, udah tinggal gini. Udah ready. Nah, kalau udah kayak gini ya, tinggal ini kan udah ada cairan kimianya nih. Tinggal disatuin aja nih antara bubuk ini dengan cairan kimia ini. Dah, nih lihat. Tinggal disatuin gini. Nih. Wah. Wah, balonku ada 5 rupa-rupa warnanya hijau, kuning, kelabu. Wede. Aduh. Gimana ya tanggapan Gus Samsudin soal ini? Akang Abang, cus kumpas tuntas ya. Iya, aduh. Bahaya. Kalau kata Nurbin ya. Ini Gus udah ketawa mulu ngeliat muka lu si Gus. Hah? Ini ketawa mulu ngeliat muka lu. Gak apa-apa dong, berarti aku membawa kebahagiaan buat orang banyak ya kan ya Gus? Betul. Tapi masalahnya maaf nih Gus ya. Apa? Emangnya ada dendam pribadi sampai harus buka-buka apa namanya tuh yang tadi tuh trik-trik begitu di depan umum. Ya tanggapan Gus gimana tadi ngeliat itu salah. Itu kan memang dia nggak sebut nama tapi tertuju lah kepada oknum gitu. Gimana Gus? Iya. Sebenarnya saya sama... Kemarin dia datang ke sini dia Gus, kemarin. Makanya Iya. kita undang Gus. Iya. Gimana menurut Gus? Ini jawab Tapi dulu. Gus, itu menurut saya Gus, kapan jawabnya Gus? Iya Gus. Silakan Gus, silakan. Iya, sebenarnya saya sama beliau itu sama sekali nggak ada masalah ya. Saya pun juga sama sekali nggak kenal sama beliau. Tapi saya anggap apa yang beliau lakukan itu sangat baik sih. Sangat baik karena membongkar praktek-praktek perdukunan ya. Perdukunan yang merugikan masyarakat tentunya. Karena saya sendiri juga sama. Saya juga mendatangi dukun-dukun santet yang merugikan masyarakat. Terkhusus kayak dukun pengganda uang kayak gitu. Karena itu nggak ada. Terus dukun yang cabul dan sebagainya. Cuman masalahnya hanya satu saja sih. Ketika beliau memberikan edukasi itu menyebutkan nama seseorang. Menurut saya kalau edukasi itu tidak menyebutkan nama orang, kalau menyebutkan nama orang itu sudah sama dengan menjatuhkan, atau ketika menuduh maka harus sudah membuktikan kan begitu. Dia jadi menyebut nama siapa? Di video itu beliau menyebutkan nama saya. Disebut dengan jelas gitu. Kan ada videonya.
Jadi dari perkataan beliau lah akhirnya memancing reaksi dari saya untuk, ayo kalau kamu menuduh saya, maka kamu harus bisa membuktikan itu. Dan ketika saya undang beliau ke tempat saya, itu pun juga saya sudah mencoba untuk memanggil beliau masuk karena waktu itu saya sedang ada ruqyah ya. Aku lihat tuh Gus sedikit videonya, dia kan datang, tapi nggak sampai masuk ke dalam kan Gus? Enggak. Jadi ketika itu saya sedang ada ruqyah bersama dengan saudara-saudara saya, ada pasien-pasien saya. Ketika saya sedang ruqyah, ada salah satu santri saya yang datang menyampaikan, "Bah, itu ada tamu dari Jakarta, siapa?" kan begitu. Pesulap merah. Kalau begitu monggo persilakan beliau masuk kan begitu. Terus beliau datang lagi ke saya, santri saya itu menyatakan beliau nggak mau masuk bah, tapi panjenengan yang disuruh keluar. Nah karena waktu itu saya sedang melakukan ruqyah, maka saya nggak bisa keluar. Saya bilang tunggu dulu, kalau saya nanti keluar nanti bagaimana pasien saya begitu. Akhirnya setelah sekian lama saya keluar. Tetapi ketika saya keluar, di luar sudah ada keributan dari pengacara dan dari kepala desa itu tersebut. udah rame-rame, itu pengacara Gus itu? Iya, pengacara saya. Terus tapi ketika saya di luar pun juga saya sudah mencoba untuk meminta izin kepala desa. Saya bilang saya pengen ngobrol dulu sama Mas Sel begitu. Tapi dihalangi. Terus akhirnya saya bisa bicara sama beliau. Terus saya bilang begini, Mas Marcel, ayo masuk ke dalam gitu. Kalau mau ada pembuktian, kita tentukan waktunya atau kita datangi orang yang terkena santet begitu. Karena ketika kita mau membuktikan santet tentu harus kepada orang yang terkena santet seperti itu. Tapi ketika itu beliau buru-buru pulang begitu dengan alasan sudah terjadi keributan itu. Saya ngeliat tuh videonya untuk keributan. Tapi jadi urusannya sampai sekarang bagaimana nih urusan Gus sama pesulap merah nih? Iya, karena saya sudah mencoba untuk berkali-kali bertabayun ke beliau. Ayo kalau mau pembuktian kita buktikan di Padepokan atau di luar Padepokan kan begitu. Saya jadi sudah Gus menjabarkan. siap untuk membuktikan itu Siap saya membuktikan itu. Saya sudah mengundang beliau. Oke. Bagaimana kalau dibuktikannya di sini, Gus? Kan nggak ada pesulap merahnya. Mau Iya ngapain? nanti kapan diundang lagi? Maksudnya bareng Gus. Gus berkenan nggak kalau misalnya ini kan tabayunnya nanti si pesulap merah kita undang lagi dihadirkan bareng sama Gus Samsudin. Kemarin kan dia datang sendiri. Gus datang sendiri. Kalau siap nggak nih tim? Kalau misalnya Gus bersedia aja, kita di sini sekalian kan biar selesai masalahnya bagaimana Gus? Izin Gus. Saya jelaskan sedikit ya. Sedikit. Beliau ini kan backgroundnya adalah seorang pesulap yang biasa menggunakan trik atau hiburan kan begitu biasanya. Lah ketika beliau ilmunya dari pesulap, tentunya yang digunakan adalah akal pikiran, sains begitu. Sedangkan yang saya gunakan adalah al-hikmah atau Al-Quran. Di situ sebenarnya sudah ada perbedaannya dari ilmu sains, pikiran dan ilmu ghaibiyah. Karena kalau ilmu ghaibiyah itu sebenarnya diimani atau dipercaya, bukan untuk dicoba-cobakan begitu. Kalau gini Mak Gus. Siap. Berarti Gus yang terakhir belum ketemu lagi sama dia, terakhir tuh yang di depan rumah itu? Belum. Nah kalau memang nggak, ya maksudnya kalau kita sih tidak memaksa untuk membuktikannya, maksudnya kalau tabayunnya di sini bagaimana Gus? Ketemu sama dia? Saya tunggu sekarang. Oh, jangan sekarang dia lagi ada job lain kali Gus. Dia ada syuting lain takutnya. Ya kan? Nah, maksudnya kan ketemu ya ini aja boleh berbicara, berdiskusi gitu. Iya. Ini kan sudah menjadi apa ya, orang-orang kan sudah banyak yang menunggu gitu. Siap. Kita juga nggak bukan. Kapan dia ngomong? Lu diam. Abus galak amat kayak mas saya. Dengar gak? Galak amat kayak emak saya. Kayak emak saya. Jadi nafsu banget. Nah terus jadi gimana kalau seandainya diajakin untuk ketemuan di sini, oke nih Gus ya? Sangat siap sekali. Sangat siap ya. Tinggal diatur waktunya Gus ya. Sekalian kan bisa sekalian bertabayun ya, sekalian bertanya. Dan pertemuan itu bukan berarti keributan. Bukan. Tapi siapa tahu kita bisa menjadi penengah yang baik, ya kan? Dan apalagi sekarang ini kan semakin runcing, takutnya malah jadi dimanfaatkan oleh banyak orang. Ini kapan ngomongnya nih? Belum jawab. Gue belum nanya. Mungkin biar rileks daripada ketemu, mungkin biar rileks ketemunya di tempat ngopi ya Gus. Tempat ngopi sambil makan nasi. di lab. Iya, tapi di tempat ngopi gitu sambil ngopi sambil apa, jadi rileks gitu. Apaan orang pun beda cerita sama tempat kopi, kita mau kemanain lu? Bantuin. Lu mah tempat kopi mau ngapain? Mau konsultasi lu? Baik,
Gus. Siap. Tapi semenjak kejadian ini, apakah kan ada berita juga katanya, maaf nih, Gus Samsudin tempat padepokannya disuruh, maksudnya dipindahkan. Ada gosipnya ditutup, ada gosipnya pasien-pasien ataupun kerabat keluarga yang pernah berobat ataupun ke tempatnya Gus jadi sepi. Nah, bagaimana tanggapannya Gus gara-gara berita ini Gus? Iya, sebenarnya kan ini kekuatan media sosial yang sangat luar biasa. Dari tuduhan tadi yang disampaikan oleh Mas Marcel, sehingga menimbulkanlah opini di masyarakat seolah-olah saya itu benar-benar melakukan penipuan begitu. Walaupun gadungan gitu tanda kutip jadinya. Walaupun belum ada satu orang pun boleh dicek di kepolisian baik itu di Kapolri maupun di Kapolres, di Kapolda, belum ada satu laporan pun dari masyarakat yang merasa saya rugikan. Jadi ini hanya sekedar opini dari Mas Marcel yang mengatakan saya melakukan penipuan. Makanya saya pun juga ingin bertemu sama beliau. Yang saya tipu itu siapa? Korbannya mana, terus alat buktinya apa, kan begitu ya. Terus tempat ditutup bener nggak Gus? Padepokannya disuruh pindah katanya. Nah gitu sayang, jadi gini, dari kejadian beliau datang itu akhirnya menjadi ramai, tergiringlah opini di masyarakat bahwa di tempat saya terjadi mengakibatkan penipuan tadi. Sehingga masyarakat datang, intinya tergiring opini lah begitu. Dan karena terjadi kekisruhan untuk menghalangi supaya nggak jadi benturan, itu sementara dikondusifkan dulu. Tapi tidak ada kata penutupan, dikondusifkan dulu. Oh, jadi ditertibkan dulu. Dan saya sebagai warga negara yang mengikuti aturan dari pemerintah tentunya ya mengikuti sajalah. Itu pindah atau gimana Gus? Atau Gus istirahat dulu? Dikondusifkan dulu. Oh, jadi nggak ada, tanda kutip tidak ada praktek dulu gitu ya? Oke. Praktek boleh tapi di luar, jangan di dalam padepokan karena sedang ada benturan ini tadi. Kekisruhan ini tadi. Pemberitaan yang makin terus meruncing, apa yang menjadi kerugian secara pribadinya Gus sendiri? Nama sebenarnya kalau saya pribadi sama sekali nggak merasa dirugikan ya, karena ketika seperti ini saya bisa lebih banyak waktu bersama dengan keluarga saya, dengan anak-anak saya, dengan istri saya, dengan santri-santri saya, kan jadi waktunya jadi lebih banyak. Mungkin yang menjadi kasihan saya malah pasien-pasien saya, karena ketika pengobatan ini, di dalam pengobatan sendiri itu ada beberapa tata cara ya. Ada yang harus kontrol selama 7 hari. Contoh ketika penyakit taif ya. Penyakit taif itu penyakit yang muncul karena was-was begitu. Akhirnya muncullah sakit emah begitu. Nah biasanya seperti ini kita butuh pengobatan jalan itu ruqyah selama 41 hari. Nah ketika berobat 41 hari, sedang berjalan 3 hari karena ada kejadian ini, nggak bisa kontrol. Padahal seperti ini butuh istiqomah. Jadi akhirnya nanti harus mengulang yang lagi. Tapi maaf nih Gus, nah itu tuh ada artikel tuh. Harus tutup padepokan, tak terima pasien hingga izin beres. Jadi ada pasien yang marah-marah Gus. Tak terima pasien. Oh, tak terima pasien. Tak terima pasien, jangan diputus ya. Iya maaf. Tak terima pasien hingga izin beres. Yang jelas. Iya itu. Nah, nama itu bagus. Ini goreng opini lagi nanti. Jangan terima pasien. Bapak MC bagi jatah ngapa? Iya. Iya, lu bacain dah. Lu bacain dah. Kita kayak diem aja ya. Iya. Nah, atau lu mau ini jadi pasiennya? Ini. Orang kita agak sakit ya nyoba. Lu sakit. Lu salah. Kita sakit. Sakit apa? Flu. Iya, kita tuh kadang-kadang kita tuh senang menghibur. Kita juga butuh dihibur. Iya. Jadi baca nggak ini? Kurang hiburan. Oke, MC, iya baca. Oke, itu udah dibahas, sorry, yang tadi Raffi baca di delete ya, di delete ya. Di delete? Oke. Kan dia udah ngelor dari tadi. Enggak, ulang. 1, 2, 3. Tak Gus Samsudin harus tutup padepokan. Tak terima pasien hingga izin beres. Stop. Itu udah dijawab tadi Lebih ya. menarikan lu ya. Udah dijawab, Mang. Ganti yang lain lah, udah dijawab. Ada lagi nggak? Ini artikelnya tolong. Ya, tolong dong biar ada. Artikelnya Berita berikutnya. Oh, udah habis nih. Belum. Berita berikutnya tuh. Oh iya. Ah, ini ada berita kedua. Iya. Ini ada beritanya nih tuh. Penasaran ya, nungguin. Nih beritanya tuh. Bahaya. Semakin memanas perseteruan antara pesulap merah dan Gus Samsudin. Akhirnya Gus Samsudin membuat laporan atas tuduhan pencemaran nama baik ke pihak yang berwajib.
siapapun di media sosial, di channel YouTube maupun di media sosial apapun yang sudah mengatakan saya melakukan penipuan, maka ini nanti akan saya laporkan. Aduh, gimana ya kelanjutannya? Akang Abang kupas tuntas ya. Kok itu dilaporin? Berarti kalau dilaporin sudah ada kerugian yang di itu ya, yang di apa namanya? Yang dialami, Gus. Udah kan tadi udah ditanya sama si Ruben. Ada nggak kerugian? Akang Abang. Gimana? Gimana tadi kita ngomong di sini? Lu sih gara-garanya. Gara-gara. Dia tiktokan ngobrol depan gua dong. Kata dia ngomong sama lu. Kata dia gua juga Kagak pernah TikTok gimana. Ini mau ditanya nggak? Ya, lu ngomongnya depan gua. Sorry, ini ada Gus. Ini sorry topiknya lebih menarik ini, paham nggak? Ya, Makanya. Iya, jadi apa? Apa nyinyirannya tentang yang dilaporkan polisi? Lu nyinyir gua nanti yang nggak baikin. Kan lu tadi ngomong dari tadi. Nyinyir apanya? Lu lihat si Gusnya. Udah. Oke, Nit, waktunya habis. Ya. Jadi bener Gus, bikin laporan. Nih dengar, bener bikin laporan. Iya. Di sini Jakarta. Di Polda Jawa Timur. Boleh nitip nggak? 2 orang ini dilaporin juga. Sembarangan nanti pulang. Lu denger gak tadi? Bisa jadi kalau Gus marah loh, dia Gus marah loh, lu. Lu kasar, kata Gus. Emang enggak, tadi aku cuma nyampein apa kata kritik doang. Iya, dia aku enggak Gus, aku diam aja dari tadi. Iya. Nah, Gus, berarti laporan ini sudah dilaporkan atas pencemaran nama baik. Bukan Atau hanya apa? pencemaran nama baik ya. Di sini ada beberapa hal yang juga harus dipahami. Ada beberapa kejadian kerusuhan dan ada beberapa hal yang terjadi dan itu ada hubungannya juga dengan hukum begitu. Jadi bukan hanya pencemaran nama baik, bukan. Ada beberapa hal yang lain juga. Ada beberapa hal yang Itu yang lain. tertuju kepada pesulap merah itu. Termasuk ketika beliau mengambil video saya tanpa izin, lalu mendistribusikan kepada yang lain tanpa izin saya, dan sudah menyebutkan nama saya melakukan penipuan. Saya hanya ingin tahu yang saya tipu itu siapa, lalu korbannya itu mana, dan alat buktinya itu apa. Hanya itu saja sebenarnya yang ingin saya tanyakan. Itu saja sudah. Jadi yang dilaporkan si pesulap merah kan sama Iya. Gus itu. Iya. Oke, nah berarti kan sekarang ini sudah ada laporan ya. Kira-kira dari Gus sendiri untuk pesulap merah ini kan dia selalu memberikan statement ya tentang apa yang Gus lakukan gitu ya, dan mungkin cara Gus untuk ke pasien gitu ya. Tapi kalau Gus sendiri apa yang diungkapkan oleh pesulap merah, Gus ngerasa atau enggak? Iya, memang ilmu gaibiyah itu adalah ilmu rasa ya, ilmu rasa yang hanya bisa dirasakan oleh yang mengamalkan. Dan orang lain mau saya ceritakan seperti apapun rasa itu, kalau dia nggak pernah mengamalkan, ya dia nggak akan percaya. Bagaimana ketika seumpamanya kita suruh membuktikan antara surga dan neraka, atau kita suruh membuktikan tentang hari kiamat, atau kita bisa merasakan semuanya, kita melihat penampakan, terus panjenengan nggak percaya terus tanya, coba tunjukkan ke saya penampakan seperti apa, kira-kira bisa nggak? Itu sesuatu hal yang bersifat gaibiyah, batiniah, dan sesuatu hal yang batiniah itu hanya bisa diyakini dan diimani, bukan untuk dibuktikan, nggak akan bisa. Jadi ada jalurnya sendiri ya, yang bersifat sen dan yang bersifat ilmu gaibiyah. Kalau gaibiyah ini tentang keimanan, kalau sen ini tentang fisika dan Tapi Gus, lain sebagainya. seandainya ini kan masalahnya udah masuk ke saling lapor gitu, Gus sudah lapor. Tapi kalau misalnya ada titik temu, abis ketemu, udah ada tabayun dan Gus juga maksudnya terpuaskan dengan jawabannya, dia ini bisa nggak untuk berdamai atau akhirnya, atau Gus maunya gimana nih? Jujur ya, dari pertama kejadian beliau datang ke Padepokan, itu saya sudah berulang kali untuk menyampaikan ingin bertemu dengan Marcel ini. Saya hanya ingin bertanya siapa yang saya tipu, lalu korbannya siapa, terus alat buktinya mana. Hanya itu saja. Kalau beliau bisa datang ke sini, lalu bisa menunjukkan ke saya akan minta maaf dan saya akan bertanggung jawab secara hukum. Kalaupun beliau meminta maaf, kalau memang beliau yang salah, ya sudah selesai begitu. Tapi kalau dia tidak bisa buktikan itu? Kalau tidak bisa membuktikan, tapi kalau beliau meminta maaf ya silahkan, saya maafkan. Tetapi kalau tetap tidak dikomunikasikan, di telepon tidak bisa, tidak mau datang, dan saya datangi juga nggak mau menemui saya, ya terpaksa jalur hukum tetap jalan begitu. Jadi pengennya segera bertemu lah dimanapun tempatnya itu ya. Di sini aja lah Gus, bagaimana? Tuh, tim, tolong siapin ya. Kita ketemu nih, lebih cepat lebih baik. Sabar, ini ya, biar masalah tidak semakin memanas atau ada oknum-oknum yang memanfaatkan.
Ini ada ungkapan dari si pesulap merah. Oh iya, kapan itu dia ngungkapin? Keren. Di mana? Ntar di sini mau lihat. Mana coba? Nih, ini dia ungkapannya. Oh. Ya beneran. Beneran. Jadi awalnya Masa bisa ketemu? enggak, awalnya tuh saya ngebongkar rahasia dia yang bakar tisu tanpa api. Awalnya saya bongkar di channel YouTube saya, terus mungkin penonton saya nih ada yang ngompor-ngomporin ke sana. Tuh dibongkar tuh triknya gitu. Akhirnya singkat cerita dia buat video lah. Buat video, ya yang di sana tuh yang suka fitnah-fitnah, saya dianggap fitnah. Kalau misalkan emang mau pembuktian silahkan datang langsung gitu. Nggak akan kok diusir, nggak akan dipenjarakan. Dia sumpah demi Allah. Bahkan dia bilang nggak akan dilaporkan polisi. Tapi ya kalau dilaporkan polisi begini mungkin Allah Azza wa Jal ingin menunjukkan bahwa omongannya nggak bisa dipercaya. Bahkan dia udah sumpah demi Allah pun tetap aja fakta dan kata-katanya beda. Gitu. Kalau ditanya takut atau enggak? Enggak. Boleh saya tanggapi? Boleh. Iya. Jadi apa yang beliau nyatakan itu ada beberapa hal yang menurut saya juga nggak pas. Kenapa adanya respon? Tentu karena ada sebabnya. Salah satunya kenapa saya mengundang beliau, karena beliau yang pertama sudah mengambil video saya. Yang kedua, beliau sudah menuduh saya. Maka ketika itu saya memberikan respon untuk beliau datang ke Padepokan. Tetapi pada kenyataannya ketika beliau datang, itu dia nggak mau masuk. Tapi saya yang disuruh untuk keluar. Nah ketika saya di luar ternyata sudah jadi keributan itu tadi. Dan ketika saya langsung berhadapan dengan beliau, itu beliau tidak mau masuk. Bang Marsal ini sudah nggak mau masuk ke Padepokan, ada videonya, saya nyatakan, ayo kalau mau pembuktian silahkan, ditentukan waktunya, kapan waktunya, tapi beliau waktu itu tetap ngotot untuk pulang. Sampai pada akhirnya ada orang tuanya yang tertinggal itu, kemarin itu seperti itu. Ya orang tuanya dia katanya. Iya, kalau untuk pembakaran tisu, jangan ketika kita ini contoh sering melakukan trik atau melakukan apa ya, dikatakan mohon maaf kalau tanda kutip penipuan untuk hiburan lalu menyamakan apa yang dia lakukan dengan yang orang lain lakukan. Belum tentu sama. Karena ini kejadiannya di tempat seseorang dan saya bisa untuk menunjukkan barang buktinya ataupun orangnya begitu. Karena waktu ini orangnya sakit, mohon maaf, sakit pengen bunuh diri terus-menerus. Ada perasaan takut, was-was, gelisah dan susah tidur. Orang itu susah tidur. Ketika saya datang ke sana, ada gangguan yang disebut dari gangguan Abdul Jumud, yang biasanya kalau orang Jawa bilang itu yang merah-merah terbang begitu. Nah, ketika itu saya pun sama sekali tidak pernah masuk ke dalam rumahnya. Saya datang waktu itu live di YouTube. Saya datang langsung diadakanlah ruqyah rumah itu. Lalu muncullah buhul ikatan itu. Nah, ketika dibacakan asma-asma Allah lalu terbakar begitu. Maka saya mengatakan kalau ingin pembuktian ya ayo silahkan kan begitu. Saya siap untuk melakukan pembuktian atau kalau ingin lebih jelasnya yang bersangkutan bisa dihadirkan baik di pengadilan maupun di sini kan gitu. Jadi ini maaf ya, Jessica ntar ya kita tanya-tanya bentar dulu ini maaf ya. Tadi diam terus, bentar ya Jessica. Ini masih tanya-tanya Gus ya. Iya. Si Ruben nanti nanya-nanya kamu si Ruben. Oke. Lu tanya dong lu di Ada berita nanti bakal kita kulik. Ada beritanya. Kalau dia mah gue udah banyak, sabar dulu ini. Gus dulu nih, tenang. Satu. Gus, intinya Gus tetap maunya ya udah kalau mau ketemu selesaikan ketemu di sini juga nggak masalah ya. Termasuk Jadi, saya datang ke Jakarta ini ingin bertemu langsung sama Gus beliau. berapa hari di Jakarta nih? Insya Allah 3 hari ya. Masih itu 3 hari tim, masih Saya ada 3 waktu. hari. Nginep di mana, Gus? Ngapain lu? Ngapain? Mau praktek ya, mau berobat, Gus. Kita nanya dia nginep di mana. Kalau saya jujur lebih ke ini ke beliau ini saya. Ruben, Bang Ruben. kenapa dia? Ada sesuatunya ya? Ih, takut. Bentar, jangan di sini kita bahas lagi bentar ya. Karena rumahnya banyak dikirimin orang itu katanya. Berisik lah. Enggak begitu. Gimana? Penyakit itu sebenarnya kalau non medis bukan hanya katanya ini sihir, santet dan sebagainya bukan. Tapi penyakit non medis itu ada 3. Ada yang karena ain, ada yang karena ketempelan dan ada juga yang karena sihir. Sihir sendiri dibagi menjadi 7. Untuk ketempelan sendiri itu akan 4 hal. Karena tempat, nasab, tidak taat maupun maksiat. Jadi maksiat mungkin. enggak. Maksiat terus apa? Kan ada pilihannya, Kak. Gini sayang. Penyakit non medis itu ada 3. Yang pertama, ya karena ketempelan itu karena tempat. Mungkin tempatnya dulu Angker. ada
Mungkin juga ada yang pernah keguguran, keterekan begitu. Contoh orang hamil, mohon maaf nggih. Bahasanya lagi pipis terus keguguran masuk ke konslet itu namanya kena gangguan trekan gitu. Atau gangguan dari seseorang yang keterekan itu tadi. Ada juga yang karena tempatnya pernah terjadi gantung diri dan lain sebagainya, atau tempatnya itu sering sekali perempuan kalau datang bulan darah headnya itu tidak dicuci dulu, bersih tuntas. Tidak dibersihin gitu. Dan Bisa dibersihin nggak rumahnya Kak Ruben sama Gus? Kok lu yang repot, yang punya rumah juga nggak repot? Nah itu yang Gus ini kurang ajar. Kalau bersihin rumah pakai cleaning service, ngapain panggil Gus? Lu mau bersihin rumah? Ngapain lu panggil dia? Maksud Anwar bukan bersihin nyapunya, Bu. Maksudnya bersihin secara gaib ya, Gus ya. Enggak semuanya ya. Neranginnya tadi apa tempat Iya. terus apa lagi? Iya, jadi yang karena ketempelan itu ada yang karena tempat, yang kedua itu karena nasab. Nasab itu suatu penyakit karena keturunan begitu. Atau mungkin orang tuanya dulu punya ilmu sehingga menurut anaknya itu disebut indigo. Indigo itu kalau menurut saya pribadi bukan sebuah kelebihan, tapi suatu penyakit menurut saya pribadi. Karena saya sering menangani seperti itu. Biasanya kalau menempel di bagian kepala itu sering marah gitu. Jadi orang mampu melihat jin itu karena dua. Yang pertama karena ilmunya, yang kedua karena jin menempel di dalam dirinya begitu. Udah, ini jadi Keruben Jessica yang ketiga. Udah kasihan si Jessica. Sumpah kalau nggak dia pulang nih. Kenapa gue ditanya-tanya? Dia kasihan nih. Nanti habis ini ada konsultasi masalah pribadi habis ini ya. Nanti kita lanjut lagi. Si Jessica Kayaknya ada kasihan. berita jedar dulu. Kasihan dia udah ditipu 10 masa ini nggak di. Ini ada berita yang lagi viral juga. Ya berita viral. Ya tadi yang terakhir satu lagi apa sih? Oh ya, yaudah. Gus tadi jangan pulang dulu ya, Gus ya. Gus yang terakhir tadi menarik loh Gus Iya, ya. makanya gue kepo deh. Coba, ya ini berita jedar ya. Oke, Ya, so, yang mana katanya beritanya? ketipu ya. Ya. Seperti ini beritanya. Mana sih?